Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang berisikan anggota Aisyah Rifda Lutfiyah, Melia Anggraini Pratama, Jihan Akila Saputri, dan saya sendiri Muhammad Iksan Rinjaya. Kami di sini ingin mencoba untuk menjelaskan apa yang kami ketahui tentang psikoanalisa Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu 1. Consciousness adalah kesiagaan atau awareness seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya, seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. Contoh dari consciousness adalah pada saat kamu memikirkan masa depan, menentukan tujuan, memutuskan untuk makan, dan sejenisnya. 2. Pre-consciousness adalah tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Contoh dari pre-consciousness adalah saat menyebutkan nomor telepon kamu sendiri, cara menyetir mobil di mana kamu sudah tidak perlu mengingat apa saja yang harus kamu lakukan ketika menyetir, cara makan, menelusuri jalan pulang kamu dari sekolah ke rumah di mana kamu tidak perlu memaksakan otak kamu untuk berpikir keras. 3. Unconsciousness adalah tingkatan tak sadar yang berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran dipindahkan ke daerah tak sadar. Contoh dari unconsciousness adalah ingatan mengenai makanan apa yang pertama kali kamu makan, teman baik kamu semasa kamu kecil, traumatik masa kecil, kejadian yang membuat kamu takut di masa kecil, dan lain sebagainya. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu 1. Id. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Contoh dari id adalah saat terjebak kemacetan dan ingin mencapai tujuan dengan cepat, jadi kamu memaksakan motormu melaju ke depan, tidak peduli bahwa kamu akan mematahkan kaca spion orang ketika mencoba untuk mendahului mobil-mobil yang ada di depan kalian. 2. Ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Contoh dari ego adalah saat terjebak di kemacetan dan ingin mencapai tujuan dengan cepat, namun kamu mengerti bila terlalu memaksakan motormu melaju ke depan dapat mematahkan kaca spion orang ketika mencoba untuk mendahului mobil-mobil yang ada di depan kalian. Jadi, kalian memutuskan untuk menyalip mobil di depan kalian dengan pelan-pelan. 3. Superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Contoh dari superego adalah saat terjebak kemacetan dan ingin mencapai tujuan dengan cepat, namun kamu mengerti bila terlalu memaksakan motormu melaju ke depan dapat memecahkan kaca spion orang ketika mencoba untuk mendahului mobil-mobil di depanmu. Jadi, kamu memutuskan untuk tidak menyalip mobil di depanmu. Hubungan id, ego, dan superego. Dominasi id, individu yang mencari kesenangan. Contoh kasus, di tengah acara makan malam, Sinta haus, namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan mengisi ulang gelasnya, dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja lalu meminumnya. Tentu sangat mengejutkan. Dominasi superego, individu yang merasa bersalah dan interior.
Contoh kasus, Sinta haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi dia memilih untuk menunggu, meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya. Dominasi ego atau sehat mental mampu mengontrol serta menyesuaikan ide dan superego. Contoh kasus, Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun, Jojo mengerti mencuri itu salah. Jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan. Dinamika kepribadian Freud, perilaku muncul karena energi dari kecemasan dan insting atau bisa disebut dengan dorongan motivasi untuk menuruti kepuasan. Menurut Freud, insting ada dua. Pertama, seks atau insting hidup. Kedua, agresivitas atau insting mati. Menyerang orang, anxiety atau sensor dini untuk waspada. Contoh, bayi tidak mampu menangani dunia sehingga dia menangis. Terbagi menjadi 3. 1. Realitic anxiety seperti menyeberang, itu masih jauh kita bisa mengatasinya. 2. Neurotic anxiety, tekanan alam tidak sadar seperti yang bisa ditangani oleh psikologi. 3. Moral anxiety, memegang satu prinsip tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Contoh, takut disalahkan. Selanjutnya, defense mechanism. Freud mengartikan defense mechanism sebagai bentuk pertahanan diri setiap individu. Karakter dari defense mechanism ini beroperasi pada tingkat tak sadar. Defense mechanism ini bisa juga disebut penipuan diri. Kenapa disebut penipuan diri? Karena mengubah prinsip nyata seseorang sehingga kecemasan jadi kurang mengancam. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Adapun mekanisme yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari ada 8 macam, yaitu yang pertama, repression atau menekan. Menurut Freud, repression ialah saat seseorang secara tidak sadar menekan pikiran-pikiran yang tidak sesuai atau menyedihkan keluar dari alam sadar ke alam bawah sadar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita atau saya temui adalah saat seorang menonton TV tapi teralihkan dengan suara YouTube di handphone. Tapi nanti ketika ada stimulus menonton TV, dia akan lanjut menonton TV lagi. Yang kedua ada reaction formation. Reaction formation adalah mengekspresikan sikap yang bertentangan tentang dirinya. Contoh, tidak suka dengan suatu lagu tapi melebih-lebihkan, seolah suka lagu tersebut. Perilaku ini dikenal dengan sifat yang melebih-lebihkan, atau disebut juga obsesif manipulatif. Yang ketiga ada displacement, mengarahkan dorongan-dorongan yang tidak disukai ke orang atau objek lain. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang ibu yang sedang marah dengan suaminya tapi melampiaskan amarahnya ke anak-anaknya. Yang keempat ada fixation. Fixation adalah proses perkembangan seringkali tidak berjalan mulus, memunculkan kecemasan. Contoh dari fixation adalah kebutuhan oral yang belum terpenuhi dilampiaskan lewat makan atau makanan. Yang kelima ada regresi, kemunduran tahap perkembangan. Contoh dari regresi adalah anak yang sudah berhenti ngedot, kemudian dia ngedot lagi. Yang keenam ada proyeksi. Proyeksi diartikan sebagai individu yang memutarbalikkan fakta. Seperti contoh, seseorang jatuh tapi dia menyalahkan batu karena ada orang yang meletakkan batu di jalan, padahal dia yang tidak berhati-hati. Yang ketujuh ada sublimasi, mengalihkan hal-hal yang jelek dengan hal yang bisa diterima. Seperti contoh, seorang suka ngebut-ngebut di jalan, lalu dia mengalihkan untuk menjadi seorang pembalap. Yang terakhir ada introyeksi. Introyeksi adalah mekanisme pertahanan di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Misalnya, seorang anak yang meniru gaya tingkah laku bintang film menjadi introyeksi. Kalau peniruan itu dapat meningkatkan harga diri dan menekan perasaan rendah diri.
sehingga anak itu merasa lebih bangga dengan dirinya sendiri. Kemudian ada tahap perkembangan menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada tahap oral, yaitu pada umur 0 sampai 1 tahun. Nah, di tahap ini, bayi mendapatkan kesenangan dari mulutnya. Selain menyusui, bayi akan memainkan mulutnya dengan jari misalnya. Kemudian dia terus mengeksplor bagian tersebut dengan memasukkan segala jenis benda ke mulutnya. Kemudian menurut Freud, selama tahap pertama perkembangan ini, libido manusia itu terletak di mulutnya. Artinya bagaimana? Artinya mulut itu ya sumber utama kesenangan. Tahap ini nih terkait dengan menyusui, menggigit, menghisap, menjelajahi dunia dengan masukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, mengunyah permen karet berlebihan, menggigit kuku, kemudian menghisap jempol, itu bisa jadi berawal dari terlalu sedikit atau terlalu banyak kepuasan oral anak pada tahap ini. Makan berlebihan dan merokok juga berakar pada perkembangan yang buruk dari tahap pertama ini. Kemudian yang kedua ada tahap anal, yaitu umur 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini kesenangan tidak diperoleh dari memasukkan ke dalam mulut lagi, tetapi sudah mendorong, yaitu mendorong keluar dari anus. Nah, itu kode untuk buang air besar. Freud percaya nih bahwa selama tahap ini toilet training serta belajar mengendalikan buang air besar dan kandung kemih adalah sumber utama kesenangan dan ketegangan. Teori tadi itu mengatakan bahwa pendekatan orang tua terhadap proses toilet training akan sangat mempengaruhi bagaimana seorang anak berinteraksi seiring bertambahnya usia nanti. Misalnya, toilet training yang keras dianggap menyebabkan orang dewasa menjadi retensi anal, yakni perfeksionis, terobsesi dengan kebersihan, kemudian pengendalian. Kemudian ada tahap palik, kisaran umur 3 sampai 6 tahun. Nah, dalam tahap perkembangan psikoseksual ini, tahap falik ini melibatkan fiksasi pada penis. Di tahap ini anak mulai memperhatikan, kemudian dia senang memainkan alat kelaminnya sendiri. Pada usia ini juga anak-anak sudah mulai menemukan perbedaan mana nih yang laki-laki, mana nih yang perempuan. Dari mana? Dilihat dari jenis kelaminnya. Pusat kepuasan atau kenikmatan pada fase ini berada di kelamin. Nah, dengan kata lain, anak sudah mulai melakukan masturbasi dengan mengusap-ngusap atau memijit-mijit organ seksualnya sendiri. Untuk apa? Untuk menghasilkan rasa senang. Penelitian Young Children mencatat bahwa anak-anak prasekolah sering bingung dengan perbedaan anatomi seksual, bahwa anak-anak membutuhkan nama untuk bagian tubuh seksual dan masturbasi sesekali itu adalah normal. Kemudian di tahap yang keempat ada tahap laten, kisaran umur 7 sampai 10 tahun. Sigmund Freud berpendapat bahwa ini adalah saat energi seksual disalurkan ke aktivitas aseksual lain, seperti misalnya belajar, hobi, kemudian hubungan sosial. Nah, dia merasa bahwa tahap ini adalah saat orang mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang sehat. Selama tahap ini, superego terus berkembang, sementara energi seksual ditekan. Anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, nilai-nilai dan hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar keluarganya. Nah, perkembangan ego dan superego berkontribusi pada periode ketenangan ini. Tahap ini dimulai sekitar waktu anak-anak masuk ke sekolah dan menjadi lebih peduli dengan hubungan teman sebaya, hobi, kemudian minat lainnya. Dia percaya kegagalan untuk melewati tahap ini dapat mengakibatkan ketidakdewasaan seumur hidup atau ketidakmampuan untuk memiliki dan mempertahankan kebahagiaan, kemudian kesehatan, dan memenuhi hubungan seksual dan non-seksual sebagai orang dewasa nantinya. Yang terakhir ada tahap genital, yaitu umur 12 tahun ke atas. Timbulnya pubertas menyebabkan libido menjadi aktif kembali. Nah, selama tahap perkembangan psikoseksual akhir ini, individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis.
Tahap genital ini dia dimulai selama masa pubertas, tetapi berlangsungnya nanti sepanjang sisa hidup seseorang. Menurut Sigmund Freud, tahap perkembangan psikoseksual ini dia ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak. Ini akan memberikan dampak yang beragam bagi perkembangan karakter anak nantinya. Jika anak mampu melewati tahap perkembangan akhir ini, tahap genital ini maksudnya, dengan baik, maka anak akan memiliki kepribadian yang sehat. Sekian apa yang kami pahami tentang psikoanalisis Sigmund Freud. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kami. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.